ketika Gus Dur merasa ada orang-orang yang kurang tepat, dengan enteng saja beliau itu, oh diganti begitu, tapi yang diganti kan belum tentu dengan gampang menerima. Tapi itu berpikirnya karena dalam keyakinan Gus Dur itu untuk kemaslahatan. Nah, termasuk juga Menteri Pertahanan. Pertama kalinya dalam sejarah Menteri Pertahanan itu dijabat oleh sipil, yaitu Pak Mahfud MD pada waktu itu. Nah, itu juga Gus Dur. Karena tidak boleh negara ini menjadi negara militer. Maka Menteri Pertahanan juga harus sipil. Pak Mahfud sendiri terkaget-kaget. Nah, kok saya? Begitu. Dan Gus Dur itu membuat banyak sekali orang tuh suka terkaget-kaget, termasuk saya. Itu salah satu orang yang dibikin kaget oleh Gus Dur dalam banyak hal. Begitu. Ada 2 bagian yang ingin saya share sebagai pendahuluan dari pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Oh ya, saya mau mengenalkan diri saya dulu. Yang saya sampaikan ini tadi kalau saya sampaikan yang saya dengar, saya tahu, saya saksikan, atau gerenengan dengan teman yang sama-sama dan sampai sekarang masih bersama. Saya ingin sebutkan riwayat mudabatnya itu ada dari Ibu Maria Ulfa Ansor, ada Ibu Masruha, ada Ibu Nur Sahbani Kacasungkana, yang memang dalam kapasitas saya masing-masing memiliki relasi yang langsung dengan Gus Dur. Saya belum menggali dari Mbak Alisa, dari Bu Sinta, dari Mbak Yeni, putri-putrinya, dari keluarga Bu Aisyah, keluarga Bu Lili, ya, saudara-saudaranya. Saya pikir itu nanti tugasnya Gus Durian. Karena kalau kita bicara tentang keadilan dan kesetaraan gender, membaginya dalam 2 ranah. Ada ranah publik, ranah domestik. Nah, saya hari ini mau bicara yang pada ranah publik. Ranah domestik, saya tahu juga lah sedikit-sedikit. Tapi saya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan itu karena ada yang lebih punya kapasitas. Ya, meskipun saya bisa menjadi saksi juga selama 5 tahun kami melakukan forum kajian kitab Ukud Dulu Jen di tempat beliau sejak beliau belum jadi presiden sampai beliau sudah tidak lagi jadi presiden, beliau selalu mendukung dengan cara apa? Dengan cara memberi tempat, memberi ruang, tidak pernah komentar apapun terhadap apa yang kita diskusikan, apa yang kita hasilkan, mau kita mengkritisi, mau apa. Itu bagian dari dukungan yang luar biasa. Dan itu bertempat di rumah beliau dengan ketua kajiannya Ibu Sinta Nuriyah. Nah, itu salah satu. Tapi saya tidak tulis di sini. Karena itu Bu Sinta jauh lebih valid untuk kita gali informasinya. Jadi ternyata banyak. Saya ingin mengibaratkan Gus Dur itu kalau ibarat buku, itu seperti buku yang nggak ada tamat-tamatnya gitu. Nah, ketika kita baca, begitu kita baca, kita menelusuri, oh ternyata pengetahuan kita kok selama ini sangat sedikit ya. Karena begitu kita tanya, begitu oh ada informasi-informasi yang ternyata selama ini belum kita tahu. Dan ketika kita misalnya mencoba, oh kira-kira ini ya pemikiran Gus Dur, tindakan Gus Dur, kebijakan Gus Dur tentang sesuatu. Kali ini tentang kesetaraan dan keadilan gender. Begitu bukunya itu misalnya kita sudah tamat, kita cetak. Ternyata nanti ada fakta-fakta baru lagi. Ada informasi-informasi baru lagi. Dan itu tidak hanya di isu ini, tapi di semua isu. Begitu ya Mas ya. Karena memang Gus Dur ini manusia lintas batas yang beliau berteman, bersahabat dari semua kalangan. Tanpa ada batas itu tadi, bukan cuma beliau tidak berpikir strukturalis formalis, tapi dalam bergaul pun juga beliau demikian. Ini saya pernah mendengar dari Dr. Umar Wahid, adiknya beliau, yang menceritakan tentang perbincangan Gus Dur dengan Pak Fahmi Saifuddin, Kiai Fahmi Saifuddin, bapaknya Pak Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama. Gus Dur itu waktu jadi ketua PBNU keliling terus. Diundang itu sampai diundang PAC tingkat kecamatan. Bukan cuma sekedar cabang, tapi yang ngundang itu PAC. Dan Gus Dur itu datang. Disarankan oleh para pengurus PBNU, Gus Dur itu kan ketua umum PBNU, urusan datang ke PAC apa sudahlah diwakilkan saja, kesian, capek. Berpikirnya kan bagus ya. Tapi jawaban Gus Dur apa? Ya kalau orang mikirnya kayak begitu gimana kita bisa mendengar suara rakyat langsung? Itulah Gus Dur. Ketika beliau datang ke satu tempat gitu, kalau ada teman lama, ada saudara, beliau jauh lebih memilih nginep, ngariung bersama-sama.
di tempat-tempat tersebut begitu. Baru ketika mungkin beliau sudah sepuh, beliau sudah membutuhkan privasi yang lebih, ya kemudian beliau tidak banyak menolak ketika berada di hotel gitu ya. Tapi ketika beliau masih muda, itu seperti itu. Sehingga kalau Gus Dur itu mengakar, dicintai berbagai kalangan, di berbagai tempat, ya itu bukan bukan semata karena beliau tokoh dan darah biru, tapi memang karena laku beliau sejak muda itu memang laku yang membuat orang yang mengenal dan dekat kepada beliau itu memang mendapatkan sesuatu. Tanpa beliau pernah mengatakan, ini loh saya pengen ngajarin gini. Karena ya Gus Dur itu sendiri ada pelajaran yang terus berjalan. Yang disampaikan, yang ditulis, yang dilakukan, termasuk yang tidak dilakukan. Nah, yang tidak dilakukan pun juga bagian dari pelajaran. Nah, teman-teman sekalian, ada dua hal ya tadi mengulangi lagi. Jadi kalau nanti kita bisa melihat kebijakan Gus Dur tentang adil gender di berbagai ranah itu ada, baik kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PBNU, kapasitas beliau sebagai Presiden, kapasitas beliau sebagai Ketua Umum Dewan Syuro. Nah, kebetulan waktu beliau Ketua Umum PBNU, saya masih mahasiswa, belum terlalu dekat begitu ya sama beliau. Tapi waktu beliau tapi ya sudah ngikutin kajian-kajiannya ngikutin. Waktu beliau menjadi presiden, saya diminta oleh Ibu Sinta menjadi staf ahli Ibu Negara. Disitulah saya juga memiliki kesempatan yang lumayan dekat dengan Gus Dur untuk melihat, menyaksikan langsung apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau lakukan. Itu. Kemudian kedekatan itu lebih intensif lagi ketika di hasil Munas PKB Semarang lagi tuh dilala. Hasil Munas PKB Semarang tanpa saya duga ternyata saya sudah pulang ke Jakarta, saya ditelepon Gus Dur minta Mbak Badriah untuk menjadi dewan formatur, menjadi salah satu formatur untuk kepengurusan DPP PKB. Saya nggak mikir karena senior-senior banyak ya, ada Bu Kofifa, ada Ida Fauziah gitu. Tapi ternyata saya sudah sampai Pekalongan balik lagi karena harus rapat formatur, nggak mikirin. Tapi begitulah Gus Dur. Kadang-kadang tuh suka melakukan sesuatu yang kita sendiri tuh tidak pikirkan gitu. Nah, itu 5 tahun saya bersama beliau sampai beliau wafat gitu. Di Dewan Syuro DPP PKB, beliau ketua umumnya dan saya wakil sekretaris Dewan Syuro. Satu-satunya perempuan yang duduk di jajaran pengurus harian Dewan Syuro pada saat itu. Perempuan paling muda lagi, udah gitu badannya kecil lagi. Itu ya kiai-kiai sepuh memang, namanya Dewan Syuro kan begitu ya. Tapi pawaannya memang pawaan tua kali ya Mas saya dari dulu ya. Ya. Nah, dari perjumpaan itu saya mencoba mengaitkan apa kebijakan dan tindakan yang diambil Gus Dur pada posisi beliau sebagai Ketua Umum PBNU, sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB ya salah satu pimpinan partai yang sangat berpengaruh tentu saja kan di Republik ini. PKB pemenang pemilu ketiga dari segi suara itu dari pemilu 98 sampai tahun 98 dan 2004 cuma kursinya masih kalah sama PAN. Nah, karena konsentrasinya di Jawa dan perhitungannya kan ya seperti itu sistemnya pada waktu itu. Suaranya nomor 3 tapi kursinya nomor 5 atau nomor 6 saya agak lupa. Nah, Gus Dur itu sangat konsisten dengan pemikiran-pemikiran dan ide-ide besar yang diantara yang terkait langsung dengan tema kita pada hari ini, sebetulnya terkait juga dengan tema yang lain, itu ini. Satu, ini kalau Fakultas Syariah pasti apal. Ada dari Fakultas Syariah? Ya, yang belajar qawaid fikih pasti apal. Ini qawaid favoritnya Gus Dur. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini disampaikan Gus Dur ngomong di depan kiai lah, ngomong di rapat DPP lah, ngomong di hadapan masyarakat.
Ini kaidah yang sering sekali disebut Gus Dur, tasarruful imam, bisa langsung kaidah rujukan. Next. Nah, tindakan pemimpin terhadap rakyat ditujukan untuk kemaslahatan. Kaidah ini memang terkait dengan tadi. Kalau tujuannya itu kemaslahatan, maka kayak ada aturan, kayak ada struktur, itu semuanya tuh sarana. Tujuannya kemaslahatan. Kalau strukturnya perlu diubah, ya diubah. Kalau dalam keyakinan Gus Dur ini menghambat pada kemaslahatan. Dan itu misalnya bisa kita saksikan ketika ini tidak terkait dengan gender ya. Ketika beliau menjadi presiden, maka kemudian beliau berpikir bahwa ada kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga tertentu yang ini nggak pas nih. Departemen Penerangan ini nggak pas ini memasung suara rakyat, maka dibubarkan. Nah, karena ini bisa membuat negara kurang mampu untuk bisa menerima kemaslahatan karena komunikasinya satu arah, bukan komunikasi timbal balik. Nah, jadi struktur, kemudian penempatan orang, sehingga pada waktu beliau jadi presiden yang ini kemudian menjadi huru-hara politik di sisi yang lain, gitu ya. Karena PKB memang bukan partai pemenang, tapi punya presiden. Dan kemudian ketika Gus Dur merasa ada orang-orang yang kurang tepat, dengan enteng saja beliau itu diganti begitu, tapi yang digantikan belum tentu dengan gampang menerima. Tapi itu berpikirnya karena dalam keyakinan Gus Dur itu untuk kemaslahatan. Nah, termasuk juga Menteri Pertahanan, pertama kalinya dalam sejarah Menteri Pertahanan itu dijabat oleh sipil, yaitu Pak Mahfud MD pada waktu itu. Nah itu juga Gus Dur. Karena tidak boleh negara ini menjadi negara militer. Maka Menteri Pertahanan juga harus sipil. Pak Mahfud sendiri terkaget-kaget. Nah, kok saya? Begitu. Dan Gus Dur itu membuat banyak sekali orang tuh suka terkaget-kaget. Termasuk saya. Itu salah satu orang yang dibikin kaget oleh Gus Dur dalam banyak hal. Begitu. Nggak mikir, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kok tiba-tiba harus saya? Gitu. Nah, ya kami meyakini bahwa itu adalah ijtihad Gus Dur dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Itu kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutan bil maslah. Ini juga yang sering digunakan untuk Gus Dur melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah. Ya, baik pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan sesudah beliau. Nah, pemikiran yang penting juga yang kalau bahasa hadis ini kita sebut sebagai jawami'ul kalim ya. Kalimat yang singkat, padat, dan kuat. Singkat, padat, kuat, mudah diingat. Nah itu jawami'ul kalim. Itu kemanusiaan sebagai landasan. Jadi pas banget kalau di UIN Wali Songo di kampus kemanusiaan kita mengadakan Gus Dur Memorial Lecture ini. Karena kemanusiaan itu luar biasa bagi Gus Dur. Di atas politik ada kemanusiaan. Nah, itu termasuk kalimat kata beliau ya, kalimat sakti beliau. Di atas politik ada kemanusiaan. Makanya sekalipun beliau misalnya sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dan pada waktu itu pasukan berani mati siap mengerahkan 200.000 pasukan mau ke Jakarta dalam rangka mempertahankan beliau menjadi presiden. Kata beliau, posisi jabatan presiden itu sampai dipertahankan mati-matian sampai menumpahkan darah. Beliau tidak mau untuk mempertahankan kemanusiaan, untuk mempertahankan satu jabatan, sekalipun itu presiden ada darah yang tertumpah. Karena apa? Bagi beliau kemanusiaan adalah menjadi landasan. Jadi sudah selesai Gus Dur itu memang urusan perbedaan-perbedaan yang lain-lain itu sudah pokoknya kalau sudah ketemu di manusia ya sudah. Nah, saya percaya kata Gus Dur, saya percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan, yang harus hidup berdampingan dengan harmoni dan saling menghormati. Tadi yang sering muncul kan menghormati manusia sama dengan menghormati penciptanya. Ya. Tapi ini melangkah lebih lanjut lagi, makhluk sosial yang harus hidup saling menghormati. Termasuk di sini antara laki-laki dan perempuan. Kalau manusia itu ya sudah macam-macam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, ada bangsa Indonesia, ada bukan Indonesia, ada umat Islam, ada umat agama-agama lain, ada penghayat kepercayaan, manusia semuanya itu.
Ada kiai, ada penyanyi. Nah, makanya ada Inul seperti itu ya. Karena manusia, gitu. Ya manusia, begitu. Manusia yang ya dia memiliki beban, memiliki kewajiban, memiliki bakat dan lain sebagainya. Melihatnya itu sebagai manusia, gitu. Kemanusiaan adalah landasan utama dari segala tindakan kita. Jadi dan ini konsisten dilakukan Gus Dur. Kemanusiaan adalah landasan utama dari segala tindakan kita. Kalau ada misalnya ayat-ayat atau hadis-hadis yang kalau secara tekstual itu bisa dipahami atau disalahpahami sebagai dalil untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi, maka pasti itu ditentang karena itu salah manusianya, karena agama itu ada untuk kemanusiaan. Dan memang kalau kita kembali pada definisi agama kan seperti itu ya, adalah wad'un ilahiyun, aturan dari Tuhan yang ada untuk hamba-hambanya, untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Jadi kemanusiaan juga. Karena itu Gus Dur melampaui segala sekat-sekat struktural dan formalitas, karena Gus Dur sampai pada titik puncak yaitu kemanusiaan sebagai landasan. Nah, Gus Dur punya juga secara spesifik tujuan kebangkitan Islam. Nah, ini penting. Ini penting sebagai kita umat Islam karena orang itu ya pejuang Islam itu banyak macamnya. Ada yang tujuan orang berjuang atas nama Islam, tujuannya pengen mendirikan negara Islam, kan ada. Nah, Gus Dur mengambil bahasa tujuan kebangkitan Islam. Ini saya yakin karena diambil dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul kan kebangkitan. Maka bikin partai pun juga partai kebangkitan bangsa. Nah, maka ketika bicara tentang gerakan Islam, maka juga digunakannya tujuan kebangkitan Islam. Bukan tujuan gerakan Islam, partai Islam. Tapi Islam itu bangkit untuk apa? Kata beliau, kebangkitan Islam adalah kebangkitan untuk menegakkan masyarakat baru yang lebih adil. Jadi tujuannya dan substansinya bukan untuk membangun sistem merusak sistem. Membangun sistem baru dengan merusak sistem baru. Tidak. Tapi untuk mewujudkan tujuan yang itu adalah tujuan universal semua manusia. Manusia apapun agamanya, semua bercita-cita untuk mendirikan masyarakat yang adil. Mewujudkan masyarakat yang adil. Lebih demokratis. Ini sebagai negara, NKRI yang demokratis. Serta lebih berkedaulatan hukum. Jadi bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi hukum itu berdaulat. Serta lebih santun pada pluralitas. Luar biasa. Jadi Islam ada, itu tidak bisa, kebangkitan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana Islam kalau di Indonesia ini menjadi agama yang mayoritas, menjadi mayoritas yang mengayomi, membuat damai, dan mampu untuk membuat semuanya hidup harmonis dalam keadaan saling menghormati dengan semua pemeluk agama dan keyakinan lain. Itu pluralitas agama. Jadi apa yang disampaikan Gus Dur ini bukan omong kosong. Dan Gus Dur bahkan berani untuk melawan arus. Dan kita sering, kalau orang bilang Gus Dur kontroversial, itu mungkin karena sudut pandangnya melepaskan pandangan Gus Dur dari pemikiran-pemikiran substantif Gus Dur. Tapi kalau orang melihat Gus Dur, tindakan Gus Dur itu dikaitkan dengan pemikiran dan pandangannya, yang dilakukan Gus Dur itu enggak kontroversial. Gitu. Orang melihat kontroversial karena melihat itu dari sudut pandangnya sendiri. Gitu. Dan ini pemikiran Gus Dur, makanya kita perlu melihat pemikiran-pemikiran dasar Gus Dur. Sederhana pemikiran-pemikiran dasar Gus Dur itu, sederhana tapi enggak gampang. Besar. Sederhana tapi besar. Nah, itu. Dan memang ciri-ciri orang besar itu begitu sebetulnya. Bukan membuat hal sederhana menjadi rumit. Tapi membuat hal besar yang rumit itu menjadi bisa dikonstruksikan secara sederhana. Tapi untuk mewujudkannya enggak sederhana. Dan itu yang dilakukan oleh Gus Dur, Allah yarham.